Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para teman-teman, khususnya pemula ya. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan ya. Oke ya, kepada para teman-teman, pagi ini saya akan membahas ya, bosan-bosan saya akan share sebuah ilmu ya. Bukan berarti saya ini pakar ataupun ahli ataupun trader profesional ya, tapi saya hanya berbagi apa yang sudah saya kuasai, sedikit ilmu tentang trading ya. Saya pun masih dalam tahap belajar ya, tapi setidaknya apa yang saya miliki bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke ya, terima kasih atas dukungan dan supportnya, dan selalu dukung, selalu support. Jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, saya akan mengulas berkenaan dengan materi. Ada yang nanya ya, Bang, saya masih bingung loh Bang dengan candle hijau sumbunya itu panjang, candle merah sumbunya panjang di salah satu bagiannya, atas ataupun bawah ya. Oke, saya ulangi. Berkenaan dengan pembacaan pola sumbu itu sebetulnya gampang-gampang susah ya. Saya sendiri pun terkadang masih tertipu ataupun terkecoh berkenaan dengan sumbu. Body itu mengartikan sebuah kekuatan harga ya. Body mengartikan sebuah kekuatan harga yang nyata ya, yang nyata dan terbentuk. Bukan berarti ketika body ini besar itu dia kemudian akan melahirkan lagi candle yang warnanya sama. Itu bukan berarti seperti itu ya. Tapi kita harus memperhatikan sumbu, tren ataupun SNR-nya ya. Saya selalu tekankan bahwa 3 poin ya yang saya gunakan, yaitu tren, yang kedua SNR, yang ketiga adalah informasi harga ya. Itu yang saya selalu ingatkan ya kepada para teman-teman. Tapi secara dasarnya bahwa perdebatan antara buyer dan seller ya, itu akan melahirkan sebuah sumbu dan melahirkan body ya. Perdebatan antara buyer dan seller ketika dia itu ada perlawanan ke atas ataupun perlawanan ke bawah, pastinya kan ketika candlestick itu akan lahir, kalau kita lihat di temper 1 menitnya ya, pasti kan dia akan naik turun kayak gini kan. Nah, wujud daripada kekuatan itu adalah sebuah body ya. Terus wujud daripada perlawanan ataupun kalau dibilang permintaan ataupun ketika kita ke pasar kita beli sesuatu ya, pasti kita akan tawar menawar ya. Nah, wujud daripada tawar menawar itu atau sebuah permintaan itu yang meninggalkan sumbu ya, entah atas panjang ataupun bawah panjang ya. Tapi ketika sudah mempunyai body ya, sudah mempunyai sumbu ya, itu secara globalnya satu candlestick ini itu kita bisa baca ya, membawa informasi kemana kan, seperti itu. Nah, kalau candle hijau seperti ini sumbunya panjang atas, dia mempunyai informasi ke atas ya. Artinya masih ada informasi
akan adanya kenaikan harga lagi ya. Nah, terus Bang, kalau candlenya seperti ini, artinya satu sumbu itu memang panjangnya itu panjang banget ya, panjangnya panjang banget. Apa itu bisa dijadikan informasi, Bang? Oke ya, secara kekuatan yaitu body, secara kekuatan yang terwujud dari body itu sendiri itu memang buyer ya, itu memang buyer. Tapi kalau kita analisa lagi, kekuatannya itu tidak seberapa. Artinya dengan lahirnya candle ini kan bodinya tipis, sumbunya panjang ya. Dia berada di wilayah mana? Ya, ternyata dia berada di wilayah resisten. Yang tadinya permintaannya dia naik, dia mencoba untuk menaikkan level harga, ternyata sampai di level resisten sini dia di reject ya, dia di reject, sehingga melahirkan candle yang bodinya tipis dan sumbunya panjang atas. Nah, ketika kita artikan atau kita analisa dan kita baca bahwa candle ini salah satu ciri daripada rejection harga ya, candle rejection ya, ataupun salah satu ciri-ciri bahwa harga itu akan reversal ya. Ini kan naik kan. Nah, naik. Kita lihat di sini dia punya kekuatan bodinya kecil, tapi dia lahir support. Terus candle yang kedua kekuatannya itu bodinya udah mulai meningkat ya, udah mulai meningkat. Secara informasi dia membawa informasi ke atas, dan candle merah ini membawa informasi ke atas. Secara dukungan ya, ini informasinya ke atas, ini informasinya ke atas. Secara dukungan dia sudah lahir support. Nah, maka secara kekuatan kenaikannya itu sudah mendukung untuk kenaikan ya, paham ya. Dan setelahnya lahirlah candle ini, sebab dia ada support. Candle sebelumnya informasinya ke atas, candle setelahnya informasinya ke atas, maka wujud daripada sumbu ini itu sebetulnya awal mulanya itu membentuk sebuah candle yang akan menaikkan level harga, mencoba untuk naik. Ketika dia menyentuh sebuah area resisten ya, dan menyentuh area harga yang pernah dicapai di sini, dia tidak mampu dan kembali lagi ke bawah. Artinya tekanan daripada seller untuk turun itu masih ada ya, walaupun tidak wujud sebuah candle merah ya. Terus lahirlah candle hijau kecil, lahirlah doji, lahirlah candle ini ya. Secara percobaan pertama itu gagal, percobaan kedua itu pun masih gagal, sebab secara body ataupun sumbu dia tidak pernah melewati resistensi ini. Percobaan yang ketiga ya, sebab candle doji ini tidak bisa dijadikan informasi ya. Percobaan seterusnya itu sama kasusnya dengan percobaan sebelumnya, dan secara kekuatan body dia tidak pernah menembus area resisten sebelah sini ya, paham ya. Maka harga selanjutnya itu bisa dikatakan akan retest ke bawah ya. Ingat ya, salah satu ciri-cirinya reversal adalah candle seperti ini ya. Saya nggak paham banget tentang candle pattern ya, kayak doji, kayak hanging man, hammer ataupun shooting star, itu saya nggak paham banget. Tapi yang jelas ketika di area resisten
candle yang terlahir itu kok merejeksi menjadikan sumbu atas panjang, itu salah satu ciri-ciri bahwa harga itu akan reversal. Dan ternyata benar, ketika nyampe di sini dia menjadi candle merah. Terus kenapa bang tidak turun dia? Sebab dia berada di wilayah support, ya. Makanya udah nyampe bawah sini ditolak ke atas lagi, ya. Nah, ketika lahir candle hijau ini membuat support baru lagi, dia membawa informasi ke atas. Lahir lagi candle ini membawa informasi ke atas. Secara ukuran body dia kuat secara ukuran body, tapi harganya resistensi ini tidak pernah tertembus, ya, baik oleh candle ini ataupun candle ini. Dan ini candle doji, informasinya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Terus lahirlah candle merah ini. Walaupun dia mempunyai informasi ke atas atau kenaikan, tapi secara body dia mempunyai kekuatan untuk turun. Dan pada candle sebelumnya, yaitu support di sini, candle merah ini sudah pernah menembus support bodinya, ya. Support bodinya artinya support ini pernah ditembus oleh body ini setidaknya. Makanya ketika lahir resisten, lahir candle merah, secara ukuran itu mengkonfirmasi doji ini bahwa harga itu akan turun, ya. Paham ya? Jadi itu untuk mengartikan sebuah sumbu dan body, ya. Body melambangkan kekuatan harga itu sendiri, sumbu melambangkan harga yang pernah dia tawar, yang pernah dia capai. Jadi keduanya itu jangan kita itu terlupakan, entah itu sumbu ataupun body. Apalagi body, ya. Body itu kan wujud nyata dari harga itu sendiri. Kalau sumbu itu suatu permintaan yang pernah dia tawar, ya. Paham ya? Oke. Ketika kita analisa, tren lagi turun, ya. Yang kedua apa? Resisten, support saling ditembus. Support yang terbarunya pun ditembus. Nah, ketika sudah terlalu jauh seperti ini, ya kita jangan open posisi sell. Ini sudah tertembus, ya, tapi candle ini sudah terlalu jauh untuk turun. Kita jangan open posisi sell. Kita tunggu lagi atau kita lihat time frame yang lebih besar lagi. Supportnya berada di mana sih? Ternyata masih jauh. Nah, ketika masih jauh seperti ini, kita ya cari resisten untuk dukungan penurunan lagi. Ketika di sini nanti lahir candle hijau, kita open posisi sell selama 3 menit, ya. Kalau untuk open posisi itu, kalau menurut saya itu mengikuti jam terbang masing-masing, ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk open posisi 1 menit, ya, terkecuali kita sudah mendapatkan dukungan atau konfirmasi yang memang benar-benar jelas, ya. Kalau 1 menit itu memang saya sendiri pun masih agak tidak stabil, ya, untuk psikologi saya sendiri untuk open posisi 1 menit. Yang saya sarankan 2-3 menit, ya. Paham ya? Ingat ya, candle doji, dia mempunyai informasi tidak bisa kita ikuti, ya. Walaupun sumbunya panjang bawah, merah warnanya, kalau secara ini kan informasinya ke atas, tapi kita tidak bisa ikuti sebab doji itu memerlukan konfirmasi candle setelahnya. Paham ya? Nah, ini kan bang, saya open posisi, ini kan doji kan, ini doji, di sini membentuk support, ini doji, ini bentuk support. Nah, saya kan nunggu candle setelahnya bang, ya. Maksudnya ini informasinya pun ke atas setelahnya, dia membentuk support. Saya open posisi 3 menit. Ternyata 3 menit di sini loss bang, ya. 3 menit di sini loss. Saya open posisi di sini 3 menit, di sini loss. Kenapa bang bisa loss bang? Nah, kita lihat lagi, pasti di wilayah angka ini itu kita tarik ke belakang, itu pasti ada sebuah resisten, ya.
ada sebuah resisten. Nah nih, ya, ada resistennya. Paham ya? Nah, lahir lagi candle yang bisa dikatakan ini doji tapi masih mempunyai body kecil ya. Itu pun membutuhkan informasi ya, membutuhkan informasi. Setidaknya sebelum dia menjadi candle seperti ini, dia turun dulu arahnya ya, dia turun dulu arahnya, pernah mencapai harga ini, sumbu di sini paling bawah itu. Nah, ketika lahir seterusnya itu kok lahir candle merah, melahirkan sebuah resisten lagi. Ketika kita sudah di sini open posisi 3 menit, itu kita sudah tahu ya, wah ini kok kayak gini. Maka kita harus putar balik otak kita, cara berpikir kita, cara analisa kita ya. Nah, seperti itu. Ketika lahir candle ini, ya udah konfirmasi ini untuk penurunan. Artinya kita itu mau follow the trend tapi gagal. Oke ya, kita loss di sini sebab apa? Oke, ternyata lahir candle seperti ini dan ini menjadi sebuah konfirmasi. Tapi kita lihat di time frame 5 menitnya, dia mempunyai support masih jauh. Ya. Ini ada kemungkinan dia akan masih turun. Nah, kita mau open posisi sell di time frame 1 menit itu was-was kan? Sebab di sini sudah lahir resisten lagi, tidak bisa menembus resisten sini. Maka kita open posisi 3 menit lagi ke bawah. Saya yakin dia akan turun ke bawah. Ya. Paham ya? Dilihat dari pada mana, Bang? Yang pertama tren. Yang pertama tren ya. Trennya turun. Yang kedua apa, Bang? Support-supportnya sudah saling ditembus. Resistennya tidak bisa saling menembus ya. Di time frame 5 menit dia pun masih proses penurunan. Ya. Dan support-supportnya untuk patokan bahwa harga itu mau turun kemana, mau sejauh mana, itu masih jauh ya. Walaupun dia menjadi candle hijau, mungkin kemungkinan dia mempunyai sumbu atas panjang. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Wah, naik jauh, Bang. Ya tidak apa-apa. Resisten sudah ditembus, Bang. Iya. Tapi kan kita masih mempunyai satu resisten lagi. Ya. Jadi kita masih mempunyai satu resisten lagi. Nih. Benteng selanjutnya. Kalau kita open posisi 1 menit, ya kita loss. Sudah loss. Makanya saya open posisi 3 menit. Ya. Artinya ini sudah lahir support, ini informasinya ke atas, lahir candle doji ya, membuat support, terus ini informasinya ke atas. Perintah ini berarti langsung ditunaikan di sini ya. Tapi kan di sini ada sebuah resisten, benteng yang menolak untuk kenaikan. Artinya resisten ini mempunyai perintah penurunan dan sekaligus sebagai benteng, membentengi ketika akan ada kenaikan. Setidaknya ini menolak, resistensi ini menolak ya. Makanya di sini di reject nih sumbu itu ya, di reject. Ketika ini membuat suatu resisten, udah pastikan di sini akan candle merah, apalagi bodinya itu mengalahkan bodi sebelumnya. Nah, setidaknya seperti itu ya. Paham ya? Jadi jangan bingung tentang mengartikan suatu body ataupun sumbu. Body itu dia mengartikan bahwa kekuatannya itu ada. Artinya melahirkan sebuah kekuatan. Terus kalau sumbu mengartikan sebuah arah harga ataupun harga yang pernah dicapai ataupun penawaran yang pernah dia buat ya. Nah, kan? Merah kan, bener kan? Sebab apa? Sebab ketika candle ini mencoba untuk naik, belum nyampe sini aja udah di reject. Ya, udah di reject sebab di wilayah resisten. Ya. Candle-candle ini hijau ini
ya, candle hijau itu menjalankan perintah, profit ya, menjalankan perintah daripada support. Tapi tren lagi turun, kita jangan mengabaikan tren, dan resisten itu ada, ya, paham ya? Jadi ketika kita menganalisa market, kita sudah melihat candle seperti ini yang sumbu atasnya panjang. Nah, contohnya ini tren lagi turun kan? Tren lagi turun. Terus kita buka market kayak di sini tadi. Nah, lahir candle ini, sumbu atasnya panjang. Itu adalah bukti penolakan harga yang mendekati area resisten. Ya. Dan sekaligus ciri-ciri bahwa harga itu akan reversal. Ini kan lagi naik. Ya. Begitupun tren ketika lagi turunnya. Dalam go. Maaf ya, tadi terjeda sebab ada orang panggil. Oke ya, paham ya. Begitupun tren ketika sedang turun. Seperti ini, turun. Ya. Walaupun secara ukuran body dia pernah menembus support, tapi lahir candle setelahnya itu doji ya. Bang, saya kan ini tren lagi turun bang ya. Terus saya menunggu candle ini, ternyata di sini dari reject. Terus candle merah ini menembus support ini, saya open posisi di sini bang selama 3 menit. Terus tapi di sini saya loss bang sebab dia naik. Itu kenapa bang ya? Nah, jadi gini. Ketika kita open posisi di sini, kita kan loss kan selama 3 menit. Nah, ketika lahir candle ini, kita sudah mengantongin bahwa harga itu kemungkinan itu memang ditolak untuk turun. Dan ketika candle ini lahir, dia secara informasi ke atas, secara body dia kuat, walaupun dia belum menembus resisten, setidaknya secara ukuran body dia kekuatan, informasinya pun ke atas membuat support. Maka kita harus punya pemikiran putar balik, open posisi lagi di sini 3 menit, buy ya. Saya ulangi lagi, tren ini lagi turun ya, di sini lahir support dan 2 candle ini dibatalkan oleh candle merah besar ini. Secara ukuran body dia kekuatan, tapi secara informasi dia tidak membawa informasi kemana-mana. Tapi di sini lahir resisten, support tertembus. Kita kan punya pemikiran wah ini akan turun jauh ini, kan seperti itu kan. Ternyata kita open posisi di sini. Setelah candle ini habis, kita open posisi di sini 3 menit, sell. Ternyata yang lahir candle selanjutnya adalah candle doji yang masih mempunyai sumbu candle merah ya, yang masih mempunyai body yaitu candle doji merah ya. Nah, kita sudah mengantongin, oh ini ciri-ciri reversal ini, harga dibatalkan ini untuk turun, kan seperti itu. Terus kita tunggu lagi, ternyata yang lahir adalah candle hijau, sumbunya atas membawa informasi kenaikan. Nah, dari sini kita sudah bisa, oh ini harga akan naik ini. Kita open posisi, sell selama 3 menit. Seperti itu cara pola berpikir kita untuk menyikapi market. Paham ya? Nah, nih tren lagi turun. Ya, tren lagi turun. Lah, dari sini ya, tren lagi turun. Ini candle ini. Wah, ini katanya ciri-ciri reversal ini kalau candle ini nih. Ya, ciri reversal ternyata benar. Mungkin dia akan naik atas kan seperti itu. Kita open posisi. Tapi ini kan belum ada konfirmasinya. Ternyata konfirmasinya candle seperti ini. Dan tidak bisa dijadikan konfirmasi. Sama-sama secara bodinya itu kekuatannya nggak ada. Secara tren lagi turun. Ya, walaupun dia sudah membentuk support. Tapi support ini hanya mengantarkan level harga sampai sini. Dan ternyata candle setelahnya leher candle ini membuat resisten baru, menembus support. Oke, open posisi di sini 3 menit. Setelahnya lahir candle ini lagi, ciri-ciri reversal lagi. Ya. Terus kita cari konfirmasinya kan. Lahirlah candle merah seperti ini. Kita kan tambah bingung. Secara kekuatan bodinya itu nggak ada. Entah merah, entah hijau, itu nggak ada, sama-sama nggak ada. Dan lahir support lagi. Menembus resisten, ini resisten, ditembus resisten sini.
Oke, kita bisa open posisi kalau kita yakin di sini. Paham ya? Nah, itu ya. Ini kan ciri-ciri reversal, ternyata dia memang naik. Ya, ketika dia akan menaikkan harga yang lebih tinggi, dia akan retest dulu, cari support lagi, membentuk support lagi, melahirkan support lagi. Dengan syarat supportnya tidak bisa saling menembus. Ya, artinya kayak gini. Dia kayak tangga. Support, terus naik dikit, support lagi, naik dikit, support lagi, naik dikit. Seperti itu. Artinya ini support. Support ini tidak bisa menembus support ini. Support ini tidak bisa menembus support ini. Artinya support ini dukungan untuk menaikkan level harga yang lebih tinggi lagi. Begitupun ketika dia turun seperti itu, sama kasusnya. Ya. Sama kasusnya. Bang, ini support, ini resisten. Ya. Percobaan pertama untuk naik ke sini gagal. Percobaan kedua itu pun gagal lagi. Percobaan ketiga itu pun gagal lagi. Tren turun, support ditembus. Paham ya? Dan secara kita lihat ukuran body candle hijau ini kecil. Apalah candle body seperti ini kecil. Wah, ini nggak kuat naik ini, dia akan turun lagi nih. Seperti itu ya cara menganalisanya. Tapi ketika ini kan resisten. Nah, ini kekuatannya nggak ada, tapi membentuk support. Ternyata dia menembus ini, PR selanjutnya adalah ini. Ya, paham ya? Tapi setelahnya dia menembus resisten sini, ya udah dia naik. Seperti itu. Market ataupun pasar itu dia sebetulnya itu aja. Sama berulang-ulang seperti ini. Polanya seperti ini ya, berulang-ulang seperti itu. Ya. Nah, ketika kita memenuhi hal seperti ini, apa yang kita sikapi, Bang? Saya ingatkan ya, tren. Yang kedua SNR. Yang ketiga informasi candle. Ya. Terus menganalisanya, contohnya ya, ini kan kita udah di sini kan. Analisa setidaknya ini, periode ini. Bukan kita analisa ini, jangan analisa kayak periode-periode yang sudah lama, udah expired, tapi kita jangan mengabaikan juga informasi-informasi yang setidaknya kita melihat tren support resistennya. Paham ya? Jadi itu. Nih resisten. Ini secara bentuk resisten sempurna nih, sama-sama informasinya ke bawah. Terus lahirnya candlenya candle seperti ini. Alah, kekuatannya nggak ada ini. Ketika dia tidak bisa menembus resisten sini, ya udah turun dia itu. Jika di reject, ketika dia nyampe sini di reject lagi, udah turun itu. Nih kalau nggak percaya nih ya, nih kalau dia di reject, ada rejectionnya. Rejectionnya apa, Bang? Sumbu seperti ini, sumbu panjang. Tapi kalau dia menembus ini adalah pembatalan harga daripada resisten ini yang perintahnya turun. Pembatalan harganya tidak sempurna karena dilahirkan oleh 3 candle. Nih, kalau nggak percaya nih, saya akan posisi di sini. Perjuangan pertama, perjuangan kedua, support. Ya, paham ya? Jadi itu. Nah, ketika dia mencoba lagi, dia secara sumbu berhasil menembus ini PR lagi. Ini akan dijalankan nantinya. Walaupun nanti di sini dia turun, setidaknya dia tidak bisa menembus support ini, maka dia akan naik lagi, mencari dukungan kenaikan. Karena secara ukuran, secara historinya dia pernah menembus ini. Ya, ketika dia sudah menembus pun, dia mempunyai satu PR lagi. PR-nya kemana, Bang? PR-nya resisten ini, resisten sini, apakah bisa ditembus apa tidak. Ketika dia dia memang kuat, dia memang harganya kuat, maka di sini dia akan melahirkan support lagi untuk kenaikan lagi, dukungan lagi. Seperti itu polanya ya. Ketika naik dia akan membentuk support, terus membentuk support. Seperti itu aja polanya. Nah, tuh lihat tuh, dia di reject di area mana? Nih, ternyata di area sini. Di reject kan? Paham ya?
Jadi pola kita trading itu, walaupun kita sudah mendapat ilmu dari kelas, grup-grup yang kita ikuti, itu tetap kita menjabarkan sendiri. Mustahil kita itu jiplak 100% ilmunya kita gunakan. Enggak. Karena apa? Suatu saat akan mengalami loss. Nah, kita analisa loss itu sebetulnya daripada mana sih? Saya sudah mengikuti aturan-aturannya, cara-caranya, tapi kok loss ya? Nah, tetap kita menjabarkan sendiri. Sama halnya kita sekolah ya, sekolah dikasih tugas sama guru, dijelasin tentang apa namanya, kalau kita jurusannya apa namanya, matematika lah ya, kita pasti akan dikasih rumus ataupun dikasih dasar-dasarnya ya. Tapi yang belajar sendiri di rumah siapa? Yang menjabarkan ya kita. Paham ya seperti itu cara pola kita belajarnya. Nah nih, ini resisten sudah ditembus ya, ini sudah ditembus, resisten sudah tembus. Ini dia akan turun dulu, membuat sebuah support, dia akan naik. Nah, ini naik turun nih ya, karena apa? Si seller melemah, si seller lemah itu. Nah, bener kan? Ternyata kita sebagian ada yang loss, sebagian ada yang loss. Informasinya ke atas, resisten, support. Nah, saya akan open posisi nih selama 5 menit ya nih. Kalau nggak percaya nih ya, kalau nggak percaya, masih nggak percaya lagi, saya open posisi 5 menit panjang. Dia akan turun cari support, dia naik ya. Lihat saja kalau kita kurang yakin, polanya seperti itu ya, pola market itu hanya seperti itu, mengulang diulang. Jangan kita terkecoh oleh market seakan-akan dia itu wah kayak ciri-cirinya ini kayak ciri-ciri mau reversal ini. Ternyata dia naik lagi. Memang 1-2 candle itu dia reversal, tapi setelahnya sampai 5 candle dia naik. Kan kita tertipu ya. Harusnya kita open posisi 1 menit 2 menit itu profit, tapi kita open posisi 5 menit itu loss. Nah, itu jam terbang kita ya, jam terbang kita. Jadi jangan mudah untuk kita terkecoh oleh sebuah harga itu, informasinya. Paham ya? Oke, saya ingatkan bahwa saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapat. Dan saya yakin di Indonesia ini ada berapa trader sih? Jutaan kan? Mungkin 1 juta 2 juta lah ya. Saya yakin suatu saat materi yang saya share ini, video-video yang saya share itu akan dilihat ya. Kebanyakan dari kita itu ketika melihat video-video para edukator, para teman-teman trader, kita percaya kepada saldo dia, kepada level-level yang dia capai ya. Tapi apakah dengan seperti itu kita percaya ya? Bobot ilmu itu bukan terletak pada saldo, bobot ilmu itu bukan terletak pada status level ya. Lihat aja kalau nggak omongan saya itu kok wah masa sih, ya coba saja yang saya bilang di video sebelumnya ya, depo aja 20 juta, status level kita naik, saldo kita pun tinggi, tapi secara ilmu apa bisa dipertanggungjawabkan? Kan belum tentu ya. Jadi itu ya, saya pernah menjadi trader yang memang baru belajar, dan waktu itu memang saya pernah masuk sebuah kelas yang berbayar ya, dan ternyata memang dikasih ilmu, dikasih materi, tapi saya terapkan. Ternyata kedepannya itu memang kita harus menjabarkan sendiri ilmu-ilmu yang dia bagi. Nah, dari situlah saya tidak pernah masuk ke grup-grup lain ya, yang berbayar terutama.
Jadi poinnya seperti itu ya teman-teman. Ketika kita open posisi, kita lihat tren. Ketika kita open posisi, kita lihat letak support dan resistennya. Ketika kita mau open posisi, kita lihat informasi-informasi candle yang dilahirkan. Nah, untuk estimasi waktu open posisi itu tergantung jam terbang kita masing-masing ya. Trading itu tidak boleh kita itu terburu-buru, grogi, setidaknya analisa lah 5-10 menit. Kita itu bersatu dengan market itu dulu, Bu. Ya, pahami benar market itu kemana. Dan candle-candle ini seperti ini kemana. Dan ketika lahir candle seperti itu lagi, itu lebih kurang sama nanti. Sama. Lebih kurang sama. Ya, paham ya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, bukan saya menggurui ataupun saya mengajari ya, tapi saya hanya berbagi gaya dan ilmu yang sudah saya pelajari dari teman-teman trader lainnya ya. Ada beberapa yang loss ya, ada beberapa yang loss, tapi kan setidaknya apa yang saya analisa kan betul kan, saya bilang di sini tadi, dia akan turun, akan ada kenaikan kan. Nah, ternyata benar dia naik ya, ternyata dia benar naik ya. Dia naik akan mencari dukungan support dulu ya. Nah, candle ini pernah menembus support ini, tapi ini juga pernah ditembus ini, dia akan naik dulu. Kalau dia tidak bisa menembus ini, dia akan turun lagi. Seperti itu polanya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, silahkan diambil ilmunya. Ketika merasa bahwa yang saya sampaikan itu tidak ada manfaatnya, ya tidak apa-apa. Ya, saya hanya mencoba untuk berbagi dan tidak dipungut biaya pun ya. Jadi tidak ada kerugian untuk saya, untuk sampean-sampean semua ya, untuk teman-teman semua. Oke, berjumpa lagi di next video ya. Untuk kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.